Suatu ketika, seorang ayah mengajak anaknya untuk pergi ke sebuah pasar dengan anaknya yang menaiki keledai, sementara ayahnya berjalan di sampingnya. Di tengah perjalanan beberapa orang yang melihatnya mulai berbicara, "Lihatlah betapa kurang ajarnya anak itu membiarkan ayahnya berjalan kaki." Mendengar itu ayahnya gantian menaiki keledai dan anaknya yang berjalan. Namun tak lama berjalan, sekelompok orang laki-laki membicarakannya. Ayah yang tidak berperasaan malah menyuruh anaknya yang berjalan. Menanggapi itu akhirnya mereka berdua menaiki keledai itu bersama-sama. Namun orang-orang kembali mencela, "Kejam sekali mereka, keledai kecil dinaiki berdua." Ayah dan anaknya pun turun memilih berjalan sambil menuntun keledainya. Tapi orang-orang kembali mengatainya, betapa bodohnya mereka memiliki keledai tetapi tidak dinaiki. Luqman Al-Hakim hanya tersenyum dan berkata, "Anakku, apapun yang kita lakukan, pasti ada saja orang yang mengkritik. Lakukan saja apa yang menurutmu benar dan diridhoi Allah tanpa terlalu memikirkan perkataan orang lain." Inilah kisah jenazah yang berubah menjadi babi karena tinggalkan sholat. Suatu ketika Rasulullah didatangi seorang pemuda sambil menangis. Ia bersedih dengan keadaan ayahnya yang baru saja meninggal. Namun tak seorang pun yang mau mengurus jenazahnya. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk melihatnya. Setibanya di sana, mereka pun terkejut ketika melihat jenazah ayah si pemuda itu berubah menjadi bangkai babi. Kedua sahabat itu lalu pulang dan melaporkannya kepada Rasulullah. Dengan segera Rasulullah pun pergi ke sana. Kemudian beliau mendoakan jenazah itu. Sesaat kemudian bangkai babi itu berubah menjadi manusia. Akan tetapi ia kembali menjadi bangkai babi saat akan dikuburkan. Sahabat yang penasaran lalu bertanya, "Hal apakah yang telah ayahmu lakukan semasa hidupnya?" Si pemuda menjawab, "Sesungguhnya ayahku sering meninggalkan sholat." Ketika malaikat Jibril pergi ke surga pada malam 27 Rajab, dia melihat 40.000 burak sedang bersenang-senang di taman surga. Namun Jibril melihat seekor burak yang sedang menangis, lalu Jibril menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai burak?" Burak itu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun, dan aku menjadi sangat rindu kepadanya, sehingga tidak mau makan dan minum lagi." Jibril berkata, "Aku akan menyampaikannya kepada orang yang engkau rindukan itu." Burak berkata lagi, "Ketika kami diciptakan, Allah memberitahu kami bahwa salah satu dari kami akan membawa Muhammad. Sejak hari itu aku selalu menangis dan berdoa kepada Allah agar aku dipilih." Jibril lalu berkata, "Kalau begitu kaulah yang aku pilih untuk membawa Muhammad." Kemudian Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad. Burak itu kemudian membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kisah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad dengan tangannya sendiri. Rasulullah memiliki seorang musuh kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Dia pernah bersumpah untuk membunuh Rasulullah dan sering mengancam beliau dengan kekerasan. Peristiwa ini terjadi ketika perang Uhud di saat Ubay dengan kudanya berlari mendatangi Rasulullah sambil berteriak akan membunuhnya. Melihat Ubay mendekat dengan memakai baju zirahnya, Rasulullah dengan sigap melemparkan tombak yang mengarah tepat pada lehernya. Tombak tersebut berhasil menggores mengenai di leher Ubay yang membuat dirinya terjatuh dari kudanya. Luka itulah yang kemudian membuat Ubay meninggal ketika dalam perjalanannya kembali ke Mekah. Inilah kisah kejujuran seorang gadis penjual susu yang membuat Khalifah Umar bin Khattab takjub. Ketika Khalifah Umar sedang berjalan kaki untuk melihat keadaan rakyatnya di perkampungan, beliau mendengar sebuah perbincangan seorang ibu dengan anak gadisnya. Ibu itu berkata, "Wahai anakku, semenjak musim kemarau panjang penghasilan susu kambing kita semakin menurun. Bagaimana jika kita mencampur susunya dengan air agar penghasilan kita tidak terus berkurang?" Kemudian anak itu menjawab, "Tidak ibu, bukankah Khalifah Umar menentang keras perbuatan itu?" Lalu ibu itu berkata, "Wahai anakku, Khalifah Umar tidak mungkin mengetahuinya." Kemudian anak itu menjawab, "Walaupun Khalifah Umar tidak mengetahuinya, tetapi Allah Maha melihat ibu." Setelah itu ibunya pun terdiam, lalu pergi meninggalkan anaknya. Mendengar kejujuran gadis itu, Khalifah Umar pun merasa takjub, lalu berniat untuk menikahkan putranya dengan gadis itu di keesokan harinya.
Ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Dengan khawatir, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, jika seandainya mereka melihat ke bawah, maka mereka pasti melihat kita." Rasulullah menjawab dengan tenang, "Wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita." Allah kemudian menunjukkan kekuasaannya dengan mengirim seekor laba-laba untuk membuat sarang hingga menutupi mulut gua, dan burung merpati yang membuat sarang dan bertelur di atasnya. Kaum Quraisy yang melihat itu berkeyakinan, tidak mungkin ada orang yang masuk di dalam gua tanpa merusak jaring laba-laba, dan ada burung merpati yang bertelur pasti kabur. Kemudian mereka pun pergi tanpa melihat masuk ke dalam gua. Kisah ini menunjukkan kepercayaan Rasulullah kepada Allah dan mengajarkan bahwa pertolongan Allah selalu hadir di saat kita berada dalam kesulitan. Suatu ketika Abu Hurairah sedang duduk di tepi jalan dengan perutnya yang sangat lapar. Ia mencoba menahan rasa laparnya dengan melilitkan batu di perutnya. Tiba-tiba Rasulullah memanggilnya, "Wahai Abu Hurairah, ikutlah aku ke rumah." "Baik ya Rasulullah," jawabnya. Dengan penuh semangat ia pun mengikuti Rasulullah. Setibanya di rumah, Rasulullah kemudian meminta Abu Hurairah memanggil ahlu syufah ke rumahnya untuk meminum semangkuk susu pemberian dari seorang sahabat dengan menahan laparnya. Ia pun segera ke masjid untuk mengundang mereka. Setelah semua berkumpul, Rasulullah menyuruh Abu Hurairah melayani mereka. Ketika akan membagikan, ia pun merasa cemas. "Apakah ini cukup? Bagaimana jika aku tidak kebagian?" Satu persatu, mereka pun minum secara bergiliran. Anehnya meski lebih dari 40 orang minum, susu tersebut tidak pernah habis. Setelah semua kenyang, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Sekarang giliranmu ya Abu Hurairah." Abu Hurairah pun minum hingga kenyang, dan Rasulullah meminum sisanya. Setelah semua kenyang, tahukah kamu, Nabi Musa pernah mengalami sakit gigi? Tapi dari kejadian ini, ada pelajaran besar untuk kita semua. Ketika rasa sakit itu tak tertahankan, Nabi Musa pun memohon kepada Allah. Lalu Allah memberitahunya tentang sebuah tanaman obat. Setelah menggunakan tanaman itu, Nabi Musa sembuh total. Tapi kejadian berikutnya sangat mengejutkan. Saat sakit giginya kembali, Nabi Musa langsung menggunakan tanaman obat itu tanpa berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Namun bukannya sembuh, rasa sakitnya justru semakin parah. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Allah kemudian mengingatkan Nabi Musa, "Ya Musa, aku adalah zat yang memberi kesembuhan, zat yang memberikan kesehatan. Pada sakit pertama kamu datang menghadap kepadaku, maka aku hilangkan penyakitmu. Kali ini kamu tidak datang kepadaku, tapi kamu datang kepada tanaman obat itu." Pelajaran bagi kita, selalu libatkan Allah dalam setiap ikhtiar. Kesembuhan hanya dari Allah. Jangan lupa berdoa. Kisah seorang Yahudi yang menantang Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kewaliannya. Seorang Yahudi berkata, "Jika engkau memang wali Allah, tunjukkan di mana kuburan kakekku yang meninggal 500 tahun silam." Dia menunjukkan sebuah pemakaman yang penuh dengan kuburan. Syekh Abdul Qadir dengan tenang berjalan menuju makam tersebut. Dia berdiri di depan kuburan-kuburan itu dan berkata, "Wahai ahli kubur, bangkitlah kalian semua dengan izin Allah." Satu persatu mayat dalam kuburan itu bangkit. Syekh Abdul Qadir lalu berkata dengan lembut, "Aku hanya ingin bertanya, siapa di antara kalian yang merupakan kakek dari orang Yahudi ini?" Seorang pria tua maju dari para mayat yang bangkit dan mengakui dirinya sebagai kakek si Yahudi. Ia berkata kepada si Yahudi, "Wahai cucuku, ikutilah ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia adalah wali Allah yang diberkahi dengan karomah yang tinggi." Tahukah kamu, cara malaikat maut mencabut nyawa itu berbeda, tergantung amal dan keimanan seseorang. Bagi orang beriman, malaikat maut datang dengan penuh kasih. Wajahnya tenang, membawa kabar gembira tentang surga. Prosesnya lembut, seperti air yang mengalir keluar dari teko. Tidak ada rasa sakit, namun bagi orang kafir atau durhaka, malaikat maut datang dengan rupa menakutkan. Nyawa mereka dicabut dengan paksa, seperti duri yang ditarik dari wol basah. Rasa sakitnya luar biasa. Inilah perbedaan yang Allah tetapkan sesuai dengan amal dan keimanan kita selama di dunia. Maka persiapkanlah diri kita, karena saat malaikat maut datang, tidak ada yang bisa lari darinya. Sudahkah kita siap? Renungkanlah.
Inilah keajaiban tak terduga ketika Abu Jahal gagal mencelakai Nabi Muhammad. Suatu ketika Abu Jahal, musuh besar Rasulullah, pernah berniat mencelakai beliau ketika sedang sujud di dekat Ka'bah. Dia berkata dengan sombong kepada teman-temannya, "Jika aku melihat Muhammad sujud lagi, akan aku lemparkan batu ini ke kepalanya." Saat Abu Jahal mendekati Rasulullah, tiba-tiba dia terhenti. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan dia segera melarikan diri. Ketika ditanya oleh teman-temannya, "Ada apa?" Abu Jahal mengaku melihat makhluk besar menyerupai unta dengan taring yang menakutkan, seolah siap menghancurkannya. Ini adalah bukti bahwa Allah selalu melindungi Rasulnya dari niat jahat musuh-musuhnya. Abu Jahal gagal karena kekuasaan Allah tak tertandingi. Inilah kisah seorang pria yang berencana membunuh Nabi Muhammad, namun justru memeluk Islam. Ketika tiba di Madinah, Sumamah bin Utsal berjalan mencari rumah Rasulullah karena ia berencana akan membunuh beliau. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Umar bin Khattab karena curiga dengan gerak-gerik Sumamah. Kemudian Umar bertanya, "Apa tujuanmu datang ke sini?" Sumamah lalu menjawab, "Aku datang ke sini untuk membunuh Muhammad." Mendengar jawaban itu, Umar pun langsung menangkapnya. Umar kemudian memberitahu sahabat yang lain dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Dan setelah Rasulullah datang, beliau bertanya, "Apakah dia sudah diberikan makan?" Sontak para sahabat pun terkejut karena mereka menduga beliau akan menyuruh untuk membunuhnya. Namun ternyata Rasulullah justru menyuruhnya untuk melepaskan ikatan Sumamah dan memberinya makan. Melihat kemuliaan dan kebaikan Rasulullah, Sumamah pun akhirnya bersyahadat dan masuk Islam.